cocok di tiga nanti. Jadi ini adalah beberapa rekomendasi alat atau tools atau metode trading yang saya punya buat teman-teman yang misalkan mau gunakan silakan. Tapi kalau misalkan kebingungan, kalau saya sendiri memang sudah menyiapkan dengan parameternya saya sudah ada. Nah, kalau teman-teman masih ada yang kebingungan atau membutuhkan parameter bingung untuk menentukan yang cocok untuk tahun sekarang seperti apa, silakan teman-teman bisa hubungi saya atau hubungi rekan saya untuk belajar atau edukasi lebih lanjut mengenai moving average, Fibonacci, stokastik, bollinger band ini atau edukasi yang lainnya. Ini adalah 4 rekomendasi dan simpel banget sebetulnya. Lalu ini slide terakhir ya. Uh, yes, mohon maaf agak ngebut karena waktunya terbatas biar terjawab pertanyaan teman-teman semua. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang kurang jelas, mohon maaf, boleh ditanyakan di kolom komentar dan materi selanjutnya akan disambung sama Mas Stanley dan Mas Teguh. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan dilanjut kepada dia. Halo, pada kemana ini? Ayo dilanjut, saya udah beres. Tes. Ini untuk slide-nya Master Syam boleh di ini dulu di off. Oke, baik. Stop share. Udah? Oke, terima kasih Master Syam. Oke, untuk next itu ada dari Miss Chenli. Oke, Miss Chenli udah ready buat memberikan materi. Oke, siap. Oke, thank you Miss. Oke, selanjutnya dibawakan oleh Miss Chenli. Oke, suaranya jelas? Jelas Miss. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu yang selalu setia mengikuti edukasi bimbingan by Didi Max yang setiap harinya akan selalu diadakan secara konsisten. Karena webinar kali ini itu berbeda dengan webinar-webinar sebelumnya. Semua yang ada di Didi Max itu berkolaborasi memberikan edukasi dan bimbingannya secara webinar Zoom. So untuk Bapak Ibu next time-nya kalau ada waktu-waktu luang lagi di jam 17 jam 19.00 itu kita akan selalu mulai waktu Indonesia bagian Barat. Kali ini aku bakal bawain teknik 3MA Expert, di mana teknik 3MA Expert ini adalah teknik yang paling simpel tapi profitable. Kayak gitu ya. Tapi bisa dipakai, dan aku rasa ini cocok untuk semua Bapak Ibu yang masih belajar untuk basic trading hingga expert. Bahkan yang expert pun mungkin bisa menelaah atau mengkaji teknik 3MA Expert ini dengan akurasi yang ibaratnya digembar-gemborkan memang 90%, ya 10%-nya adalah loss karena setiap bisnis itu pasti ada untung dan ada ruginya. Dengan caranya berbisnis itu kita bertujuan untuk menambah income secara pasif atau ngebuat pendapatan kita secara primer di trading forex juga bisa asalkan Bapak Ibunya memahami teknik serta pemahaman tentang dunia trading itu seperti apa. Jadi kenapa edukasinya selalu kita share, kenapa edukasinya selalu kita gembar-gemborin, agar masyarakat Indonesia itu membuka pandangannya tentang bisnis trading forex. Karena kita tahu kalau bisnis trading forex ini adalah bisnis yang ibaratnya banyak banget di luar sana yang efek negatif dari oknum yang tidak bertanggung jawab ya Bapak Ibu ya. Khusus untuk webinar hari ini itu aku bakalan utarakan rahasia menggunakan teknik 3MA Expert dan aku bakalan ada sesi menampilkan rahasianya hanya 10 detik aja, jadi Bapak Ibu siap-siap capture, karena hanya untuk webinar malam ini aja, dan seperti biasa, kalau aku yang live trading membawakan teknik 3MA Expert akan selalu share signal. Baiknya Bapak Ibu untuk yang ingin share signal, ini aku udah disclaimer dari awal, pakai SL dan pakai STP-nya, karena analisa tekniknya serta analisanya aku bakal utarakan. Gugup kali ya aku. Kan timur kan ya? Gugup kali aku ini. Oke, aku apa ya? Saya bakal sebentar. Berisik sekali di luar. Oke. Nah, untuk Bapak Ibu, ini adalah materi dasar dari penggunaan teknik 3MA Expert, di mana aku bakalan bahas
sedikit dari rahasia teknik 3MA Expert. Ini adalah rahasia teknik yang aku masukkan ke buku teknik 3MA Expert, di mana Bapak Ibu yang udah punya mungkin bisa langsung mengkaji lagi. Di sini adalah teknik 3MA Expert itu, ini perlu digarisbawahi, khusus untuk intraday atau transaksi di time frame H1. Di sini ada fungsi MA8, yaitu eksponensial periode 8 moving average, berfungsi sebagai garis yang mengikuti pergerakan arah candle. Jadi candle atau harga itu harus beriringan bergerak dengan MA8. Kedua, ada fungsi dari MA21, eksponensial periode 21 moving average, itu berfungsi sebagai garis yang mengikuti pergerakan garis MA8. Jadi udah Bapak Ibu bisa lihat di depan monitornya Bapak Ibu sendiri ya, kalau MA8 itu harus diikuti MA21, kemana tren itu bergerak. Dan di sini yang ketiganya itu ada fungsi MA125, di mana ini poin yang paling pentingnya, karena eksponensial 125 moving average ini berfungsi sebagai tren besar pada saat itu. Jadi yang moving average-nya gede-gede di atas 100, 125, 200, 250, itu adalah moving average yang menunjukkan tren harian pada saat itu di suatu pair atau mata uang. Bisa digunakan untuk semua pair mata uang, bahkan indeks saham pun teknik 3MA Expert ini pakai. Dan untuk Bapak Ibu yang pengen tahu teknik 3MA Expert ini dari mana, itu aku nemunya dari Google, jadi bukan punya aku sendiri, tapi disempurnakan dan dikaji selama 8 tahun dari teknik 3MA Expert ini. So, Master Syam, biasanya aku berantem dulu sama Master Syam kalau ada news, selalu aja. Selalu berantem dulu sama Master Syam, karena kalau buat aku news itu ya, hanya mempercepat tren atau hanya mempercepat koreksiannya pada tren saat itu aja. Like that. Tidak didebat dulu ya, Master Syam ya. Perhatikan MA8. Bapak Ibu boleh lihat monitornya? Perhatikan posisi MA8, 21, dan 125. Jika bergerak beriringan atau ke atas atau ke bawah, berarti harga sedang trending. Ingat, menggunakan teknik moving average berarti kita mengikuti tren atau follow trend. Kedua, jika posisi 3MA berhimpitan atau bergerak lurus, maka tren konsolidasi atau sideways. Seperti yang Bapak Ibu bisa lihat, semua moving average itu punya pengertian yang sama. Kalau misalnya semua garisnya lurus, berarti trennya sedang konsolidasi atau sideways. Yang ketiga, itu ada untuk patokan transaksi, candle atau harga harus menyentuh MA8. Diikuti MA21 dan MA125. Siapa ya yang berisik? Jika seperti contoh gambar yang Bapak Ibu bisa lihat ini, maka transaksi yang akan dibuka adalah buy. Harga sudah menyentuh MA8, signal open transaksi, harga belum menyentuh MA8. Kalau tadi materi yang pertama itu dikatakan kalau misalnya harga atau candle itu harus menyentuh MA8, diikuti MA21, diikuti MA125, baru kita bisa open transaksi sesuai dengan trennya kemana. Tapi kalau harga atau candle jauh dari MA8, maka dia harus menyentuh dulu MA8, sebagai koreksi dan lanjut untuk melanjutkan trennya kembali. Rule 3MA. Nah, ini secara singkat aku jelasin, langsung kita akan praktek. Rule 3MA, jika harga atau candle, wait. Ini Bapak, Ibu boleh di-mute? Mohon admin, tolong. Aku keganggu soalnya. Terima kasih. Jika harga atau candle membreakout MA8, maka tujuan harga atau candle mendekati MA21. Seperti yang Bapak Ibu bisa lihat. Jika MA21 tidak breakout atau retrace, maka harga dikatakan koreksi untuk melanjutkan trennya kembali. Open posisi buy kembali di candle selanjutnya. Berarti seperti materi yang sebelumnya aku sampaikan, Bapak Ibu harus paham candle break, breakout, retrace, konfirmasi, dan candle koreksi. Kedua, jika harga atau candle menembus atau membreak MA8 dan membreakout MA21, maka tujuan harga mendekati MA125. Seperti gambar yang Bapak Ibu bisa lihat. Kalau harga tidak akan mampu menembus bahkan breakout MA125, maka dikatakan retrace. Seperti gambar yang Bapak Ibu bisa lihat. Open posisi buy kembali ketika new candle terbentuk. Penurunannya berarti hanya sebagai koreksiannya aja. Jadi kalau bisa dianalogikan, kalau MA ini
MA8 21125 itu bisa dikategorikan sebagai MA yang memiliki ketahanan atau tembok pertahanan masing-masing 8 candle ke belakang, 21 candle ke belakang, 125 candle ke belakang. Next, jika MA8 dan 21 crossing MA125, maka tren berubah. Ingat, semua moving average itu sama. Jika MA yang paling kecil crossing MA yang paling besar, crossing atau berpotongan, maka tren berubah. Untuk open transaksi, tunggu sampai new candle terbentuk sebagai konfirmasi tren berubah. Candle konfirmasi itu muncul setelah candle koreksi kedua. Admin, tolong. Tes, oke. Next. Ini poinnya Bapak Ibu ya. Nah, rahasia entry point menggunakan 3 MA. Aduh, banyak sekali. Oke. Ini hanya sebagai materi atau apa itu namanya? Apa itu namanya? Bacaan, bukan bacaan, apa ya? Namanya tuh. Apa bahasa Indonesia apa ya kalau tulisan itu? Teori. Ini hanya sebagai teori, tapi kita akan langsung ke prakteknya sambil menganalisa SAU-USD mau kemana. Aku rasa Bapak Ibu juga menunggu analisa SAU-USD ini mau kemana. Bapak Ibu yang mau bertanya bisa langsung kirimkan komentarnya di kolom komentar. SAU-USD. Seperti materi yang udah Bapak Ibu bisa lihat, dan materi sebelumnya yang aku sampaikan, kalau Bapak Ibu mau masuk market, Bapak Ibu harus menandakan dulu support resistennya. Kalau udah menandakan support resistennya, baru kita pakai teknik 3MA expert. Di sini secara time frame H4, aku udah nandain support resisten di area harga. Di area harga resistennya di area harga 1848, 1876, dan support terdekatnya yang paling kecil itu ada di 1817 dan 1813. Di mana area support terkecilnya itu ada di 1817, 1813, ini adalah area MA21. Poin yang paling pentingnya itu adalah harga atau candle harus menyentuh MA8, diikuti MA21 dan diikuti MA125. Secara tren H4, SAU-USD ini masih dengan kenaikannya. Penurunan yang terjadi saat ini itu hanya sebagai koreksiannya aja, karena jauh dari MA8. And then dia tidak mau membreakout dia tidak mau membreakout resisten 1848, tapi secara tren untuk emas ini masih dengan kenaikannya di time frame H4. Secara MA, SAU-USD ini udah keluar alert buy karena harga atau candle sudah menyentuh MA8. Resisten 1848 tidak mampu di breakout, maka harga koreksi untuk mencari pijakan terbang lebih jauh. Kita lihat time frame H1-nya. Di time frame H1, seperti yang aku udah bilang tadi sebelumnya, kalau moving average itu setiap-tiapnya itu bisa dijadikan sebagai patokan support atau resisten, and then juga tembok-tembok ketahanan atau tujuan-tujuan harga. Kalau harga atau candle membreakout MA8, maka tujuan harga atau candle ke MA21. Kalau MA21 di breakout oleh harga atau candle, maka harga atau candle akan bergerak menuju MA125. Tapi karena di sini new candle atau close candle-nya itu berada di atas MA21, maka untuk tren SAU-USD malam ini masih akan mencoba menembus resisten di harga 1848. Kalau aku ngomongnya kecepatan, tolong di komen. Benar, masih bingung. Bagi pemula bingung aja. Oke. Ikut ini jangan setengah-setengah nanti ya. Miss kecepatan. Oke. Mana ini? Di sini itu aku udah ambil posisi buy SAU-USD baru aja ketika Master Syam sedang mengisi buy SAU-USD dengan target TP-nya itu di 100 poin, SL-nya juga 100 poin. Untuk Bapak Ibu yang mau mengikuti signalnya menggunakan teknik 3MA expert itu boleh, tapi tetap pasang SL dan TP-nya beserta lot-nya dijaga. Karena ada kemungkinan juga kalau misalnya emas ini membreakout di jam 9 ada news lagi, membreakout MA21, dia harus ke MA125 dulu, ke area support terdekat 1817, 1813, baru dia bisa meneruskan trennya kembali. Tapi karena menurut teknik 3MA-nya, harga atau candle tidak mampu membreakout MA21, dan new candle-nya ada di atas MA21, maka tujuan harga atau candle akan kembali naik. Karena kalau kita transaksi menggunakan teknik 3MA,
dimanapun harga berada, kita bisa memanfaatkan candle break breakout retrace di area MA8 21 sama 125. Oke, MA 125. Aku kecepatan ya, mohon maaf. Intinya adalah yang akan aku share. Ketika Bapak Ibu udah memperhatikan tadi tekniknya secara cepat dan nge-rap itu, terus udah menganalisakan juga sedikitnya, ini adalah teknik yang paling rahasia untuk Bapak Ibu yang aku share. Di sini ada like this. Ini adalah ringkasan penting teknik 3MA Expert, 10 detik aku bakalan hitung, silakan DSS karena khusus untuk webinar malam ini aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Udah DSS ya? Oke, Bapak Ibu setelah webinarnya malam ini selesai, Bapak Ibu bisa langsung mengaplikasikan teknik 3MA Expert dengan materi basic poinnya yang tadi saya share. Dan ingat, teknik 3MA Expert ini cocok hanya untuk digunakan intraday, di mana transaksinya di time frame H1, analisa lanjutannya di time frame H4, dan analisa terbesar untuk weekly-nya kita cukup melihat daily aja. Jangan lupa untuk selalu perhatikan news apa yang akan terjadi pada saat itu, karena kita tidak bisa menghindari atau memungkiri kalau news adalah teknik yang menggerakkan harga market. Dan suatu hari Bapak Ibu nanti bisa mengatakan hal yang sama dengan saya ketika Bapak Ibu sudah menggunakan tekniknya expert. Bapak Ibu pasti berbicara kalau news itu menggerakkan harga market secara sementara. Entah itu mempercepat koreksinya aja atau entah itu mempercepat trennya aja. Karena waktunya terbatas juga, jadi sedikit poin yang tadi saya sampaikan, semoga Bapak Ibu bisa bermanfaat dan mengerti. Kalau tidak mengerti, silakan ditanya di kolom komentar. Karena insya Allah yang ikutin signalnya juga udah running profit untuk emasnya ya. Selamat. Semoga bermanfaat. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Nanti kita ketemu lagi di sesi jawab tanya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Miss Clara. Oke, Miss, thank you untuk untuk edukasi yang sudah diberikan mengenai teknik 3MA-nya. Untuk Bapak Ibu yang masih belum paham untuk teknik 3MA-nya, boleh tanya-tanya di sini karena di kolom komentar ini pasti akan dijawab tuntas oleh Miss Chenly dan Master Syam, dan kali ini juga untuk webinar terakhir untuk edukasi akan langsung dibawakan oleh Master Teguh. Oke, Master Teguh, silakan untuk edukasi selanjutnya. Oke, terima kasih Miss Clara. Ya. Nah, terima kasih Miss Clara. Jadi moderator kita hari ini ya. Saya udah nampak PP saya, PowerPoint-nya? Oh, udah nampak ya. Nah, tadi kan Master Syam membawakan materi tips bagaimana memilih teknik trading yang mungkin cocok untuk pemula. Nah, sedangkan Miss Chenly dia membawakan rahasianya nih, rahasia moving average-nya, 3MA-nya. Nah, di sini saya juga menjelaskan sedikit materi saya atau teknik yang biasa saya pakai itu teknik yang cukup simpel juga, yang biasanya kan setiap pagi Bapak Ibu mendapatkannya dari konsultan Bapak Ibu, yaitu pivot point. Nah, saya cukup itu saja yang saya pakai untuk dalam menganalisa trend market atau melakukan trading, cukup itu saja. Nah, di sini sebelum saya menjelaskan bagaimana sih penggunaan pivot point itu, yang pertama yang kita bahas adalah, kok nggak bisa aja Pak ya, di F5 apa bentar. Nggak bisa di F5 ya. Hop. Udah lahir semua ya, Bu? Nah, yang pertama kita bahas adalah support dan resisten. Selalu sih yang dibahas pertama adalah support sama resisten. Kenapa? Soalnya ini banyak yang mengetahui support dan resisten itu apa, tapi tidak mengetahui tidak memahami support dan resisten itu, hanya sekedar mengetahui. Padahal kenapa? Support dan resisten ini bisa dibilang fondasi lah kita untuk melakukan analisa teknikal. Nah, support ini adalah harga
terendah yang sering tertahankan, sedangkan resisten adalah harga tertinggi yang sering tertahan. Nah, mungkin Bapak Ibu di sini hanya mengetahui support itu apa, resisten itu apa, tapi kan banyak mungkin yang belum mengetahui bagaimana sih menentukan support dan bagaimana menentukan resisten. Nah, sebenarnya banyak cara Bapak Ibu menentukan support dan resisten. Nah, salah satu yang saya pakai itu adalah teknik saya, itu pivot point. Nah, mungkin ya sekali lagi ya, support resisten ini bisa dibilang Bapak Ibu mungkin bosan mendengar materinya support dan resisten itu ke itu. Tapi padahal support dan resisten ini kan adalah basic teknikal yang harus wajib kita pahami, sehingga sebelum Bapak Ibu mempelajari indikator yang lain, contoh kayak misalnya tadi kan pakai 3MA expert, Masam tadi juga menyebutkan moving average, Bollinger, stokastik, dan Fibonacci. Itu tuh tetap support resisten pasti dibutuhkan dalam teknik-teknik tersebut. Jadi sehingga Bapak Ibu harus tahu nih, support dan resisten tuh, harus memahami support dan resisten tuh. Kalau misalnya kita ibaratkan ya, support sama resisten itu seperti fondasi lah kalau kita dalam membangun rumah. Ketika Bapak Ibu tidak, maksudnya kalau misalnya fondasinya tidak kokoh, rumah tersebut kan bisa jadi roboh ya, kalau strukturnya kan hancur gitu ya. Nah, sama juga dalam dunia trading ini, support dan resisten itu adalah fondasi kita untuk melakukan analisa teknikal. Nah, sebelumnya tetap yang saya sarankan sebelum mempelajari indikator apapun yang diajarkan baik dari Pak Master Syam atau Miss Stanley, support dan resisten itu harus Bapak Ibu pahami dulu, sehingga Bapak Ibu bisa mempelajari indikatornya. Kalau misalnya Bapak Ibu tidak memahami support dan resisten, saya bisa yakin lah ya, indikator itu mungkin sulit untuk Bapak Ibu pelajari. Cukup yang pertama itu adalah support dan resisten dulu. Mungkin kan ada yang mengatakan kok support dan resisten lagi. Nah, di sini support, dengan menggunakan support resisten, Bapak Ibu bisa mendapatkan profitable, bisa mendapatkan yang cuan lah gitu kan. Kenapa? Saya pun menggunakan cuma support resisten dan pivot point aja. Dibantu dengan indikator yang lain sih ada dibantu, tapi lebih utama ke support, resisten, dan pivot point. Nah, di sini kan, nah ini dia, ini bentuk support, dan ini bentuk resisten. Gimana yang resisten itu kan ini dia, harga tertinggi, sedangkan support adalah harga terendah. Sell di harga tertinggi dan buy di harga terendah. Selalu seperti itu kalau dalam dunia trading. Nah, pivot point. Nah, pivot point itu apa? Pivot point itu adalah salah satu teknik atau cara kita untuk menentukan support dan resisten yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, di sini ada beberapa ya jenis pivot point yang biasa digunakan, yaitu klasik, Woody, Kamarkela, dan Fibonacci. Nah, masing-masing di jenis pivot ini menggunakan rumus yang berbeda-beda. Nah, seperti ini Budi nih. Nah, ini kan ada rumusnya pivot point H L tambah 2C bagi 4. Nah, ini ada rumus resistennya dan ada rumus supportnya. Bapak Ibu tinggal memasukkan angka high, harga high, harga low, dan harga close ini. Cukup masukkan ke rumusnya. Itu untuk rumus pivot point untuk Budi. Nah, kalau ini untuk Kamarkela sedikit agak ribet ya rumusnya. Jadi tergantung Bapak Ibu lagi milihnya yang mana. Nah ini Fibonacci. Nah, Fibonacci ini adalah pivot point yang menggabungkan pivot point dengan Fibonacci. Ini ada penggunaannya. Jadi di angka-angka yang 0,328, 0,618 ini adalah angka Fibonacci untuk dimasukkan menjadikan pivot point Fibonacci. Nah, mungkin di sini kan ada yang Bapak Ibu bertanya,
di antara pivot point itu yang mana sih yang bagus? Nah, sebenarnya kalau misalnya ditanyakan yang mana yang bagus atau yang mana yang jos lah gitu ya, bahasa istilahnya kan sebenarnya sama aja. Kenapa? Ini tergantung Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu memahami pivot point itu. Saya sendiri menggunakan pivot point yang klasik, yang biasa di-share oleh bisnis konsultan Bapak Ibu ke Bapak Ibu, atau Bapak Ibu kan masuk ke grup kita yang entah di Didimek Jakarta, entah di Bandung, Makassar, itu biasanya ada di-sharekan setiap pagi tentang pivot point. Nah, penggunaan pivot point ini pun itu mudah Bapak Ibu. Bentar ya. Nah, di sini penggunanya cukup mudah. Kalau misalnya kita ingin lihat ke market, kita tinggal lihat harga opennya itu di atas pivot atau di bawah pivot. Nah, di sini adalah market hari ini, di mana sekarang itu harga pembukanya itu adalah di atas pivot. Biasanya kalau harga pembukaan di atas pivot akan menentukan harga itu akan mengalami kenaikan atau mengalami tren bullish. Ketika harga itu di bawah harga open, di bawah harga pivot yang garis putih ini, maka tren itu menandakan bearish atau harga itu akan mengalami penurunan. Nah, di sini biasanya kalau saya menggunakan pivot point ini adalah saya menggunakannya di intraday. Tidak bisa dibilang tidak cocok ke scalping. Kenapa? Soalnya kita harus menunggu wait and see istilahnya kan di harga pivot, resisten, dan support. Ketika dia membreak resisten, dia akan menuju ke resisten selanjutnya. Dan ketika tidak dia di break resisten, dia akan menuju ke support Anda. Seperti itu penggunaannya, cukup simpel tapi bisa dipahami gitu. Kalau misalnya yang ada indikator yang sulit, kenapa tidak yang mudah, kenapa yang tidak yang mudah kita ambilkan gitu. Nah, sama seperti Miss Lee, dia kenapa sih pakai pivot point, pakai moving average, karena itu adalah style dia sudah menggunakannya 8 tahun gitu. Nanti kan Master Syam pasti beda lagi. Nah, tapi mungkin ada yang bertanya kan, kok beda-beda gitu. Ya, namanya teknik dalam trading itu bukan satu, tapi banyak gitu. Nah, tergantung Bapak Ibu stylenya di mana gitu. Kalau misalnya Bapak Ibu suka di Fibonacci, pilih Fibonacci, gunakan Fibonacci. Bapak Ibu menggunakan moving average, pahami moving average. Bapak Ibu menggunakan Bollinger Band, pahami Bollinger Band. Pokoknya semua teknik itu tidak ada yang bagus. Tidak ada yang tidak bagus. Bagus semuanya. Nah, baiklah, mungkin yang tentang pivot point yang saya gunakan, mungkin segitulah ya penjelasan penggunaan pivot point saya. Ketika harga open di atas pivot, dia akan mengalami harga akan naik, dan ketika harga open di bawah harga pivot, dia akan mengalami penurunan. Nah, ketika di atas pivot kita ngambil buy, di bawah pivot kita bisa ngambil sell. Nah, seperti itu mungkin materi saya pada malam hari ini, Miss Clara. Mungkin saya kembalikan lagi ke Miss Clara yang kalau misalnya ada kesalahan kata, saya mohon maaf, dan jika ada yang mau bertanya tentang pivot point, silahkan komen di komentar ya. Halo, Miss. Oke, terima kasih Master Teguh. Sangat bermanfaat sekali untuk edukasi-edukasi yang diberikan oleh Master-Master dan Miss Chanli juga. Ini mungkin saya akan membacakan sedikit pertanyaan-pertanyaan dari beberapa sobat trader yang menanyakan di kolom chat ya. Sebentar. Ini banyak sekali ya, dari Kuala Lumpur juga ada yang bergabung. Nah, ini dari Ibu Ratna. Candle ini untuk Miss Chanli ya pertanyaannya. Candle menyentuh EMA itu body candle atau jarumnya masti? Boleh dijawab, Miss? Oke. Yang menyentuh apa? Ini candle menyentuh MA itu body candle atau jarumnya masti? Oh, yang menyentuh MA itu biasanya jarumnya. Jadi bukan hanya menyentuh, mendekati. Contohnya ini ya. Nah, contohnya ini.
Ini kan candle-nya menyentuh kan, body jarum-jarum candle-nya itu menyentuh MA21 kan, ini menyentuh, ini terlalu jauh. Nah, dia harus turun dulu koreksi menyentuh MA8, udah kesentuh MA8-nya, di breakout lah MA8 di area candle ini, lalu new candle-nya ada di atas MA21. Lalu ini menyentuh lagi, ini menyentuh, atau beriringan, jadi nggak hanya body candle-nya, tapi jarum candle-nya aja yang berdekatan. Begitu. Oke. Ada lagi nih, Miss. Miss dari Ibu Nurul Nawang. Miss, kalau candle hanya break salah satu MA atau kita entry langsung di candle berikutnya atau tunggu candle konfirmasi baru open posisi setelah candle konfirmasi? Biasanya aku ngasihnya kayak gini. Ini kan candle yang kecil itu adalah candle utama kan. Nah, dikejarlah sama ini disebutnya candle konfirmasi bahwa harga atau candle tidak mampu membreakout MA21 dan new candle-nya itu ada di atas MA21. Di sini adalah candle konfirmasi sebagai alarm untuk open transaksi buy sesuai dengan trennya saat ini di emas. Baik. Oke ya, mungkin udah sedikit paham. Ini juga ada lagi nih, Miss. Analisa long term-nya untuk SAU gimana, Miss, katanya. Long term. Januari masih naik, target kenaikannya bisa 1876 ya. Jauh ya, Miss. Iya, 1876 targetnya. Oke, ini juga ada dari Palistar. Miss, bolehkah rekamannya webinar ini di-share, please? Nanti konten di Max Pusat upload dia ke YouTube, jadi ditunggu di YouTube aja. Oh, berarti di-share ya. Nanti untuk Pak Wira, ini kan untuk settingannya tadi udah ada yang diberikan sama Miss Sally, nanti boleh menyusul untuk teknikalnya. Ini ada lagi nih, Miss. Miss, itu kenapa jarak antara jarum merah sama biru yang jual dan beli jauh banget jarak naik turunnya? Miss Sally. Gimana? Ini ada pertanyaan lagi. Ini banyak banget loh, Miss, pertanyaan buat Miss Sally. Mungkin ada batasan nggak mau buzzer. Ya, soalnya ini pertanyaan buat Miss Sally. Mungkin untuk teknik 3MA-nya kali ya. Jadi ini ada pertanyaan, Miss, itu kenapa jarak antara jarum merah sama biru yang jual dan beli jauh banget jarak naik turunnya? Spread-nya. Mungkin ya. Ya, jarak antara yang spread-nya. itu spread-nya. Untuk spread di emas itu kan 4 di Max itu. Nggak jauh kok. Iya, standar. Oke, last Miss. Miss Sally, apakah SAU ini koreksi ke 1823.42 dulu baru naik lagi? Kalau secara trennya dia harus menyempurnakan dulu koreksinya kan, sesuai tadi support resisten yang udah aku share. Kalau untuk emas itu harus, kalau misalnya MA21-nya di breakout nih di area harga 1832, 31, 1831 MA21-nya di breakout lagi sama candle, berarti dia harus koreksi dulu sepenuhnya menutup gap di area harga 1818, 1817 paling dekat. Oke. Tapi bukan jadi patokan dia harus ke sana juga ya, bisa jadi untuk koreksiannya itu baru besok atau Rabu atau Jumatnya baru dia sampai ke gap itu. Jadi selalu manfaatkan momen yang ada bagus detik ini, jam ini, waktu ini. Oke, ada lagi Miss, last Miss. Miss mau nanya, dalam teknik 3MA tersebut biasanya dalam kondisi apa bisa gagal terjadi entry? Biasanya ketika lagi ada news, ketika candle-nya terus naik, candle tersebut itu jauh dari MA8, tapi kita ngehajar sell-nya nih karena untuk koreksian menyentuh MA8 ternyata masih kuat naik. Biasanya fall signal tuh di sana. Dan ini untuk masukan Bapak Ibu ketika ada news terjadi, newsnya high impact benar-benar forecast-nya itu besar dari sebelumnya. Biasanya si news itu menggerakkan candle bisa sampai 3-4 candle baru dia turun. Jadi jangan ketika 2 candle baru naik, kita udah ambil koreksian untuk open posisi pembalikan arah. Tapi kita harus benar-benar nunggu dulu. Biasanya 3 atau 4 candle baru dia bisa koreksi turun. Kalau ketika lagi ada news. Like that, Mr. Chef? Oke. Nah, kalau misalnya Sobat Trader nih pengen nanya nih untuk fundamental, biasanya Miss Sally sendiri udah bilang ya, kalau untuk fundamental langsung ke Master Syam.
Ya, jadi tadi juga disampaikan oleh Mas Teguh tentang teknik support dan resisten itu adalah basic ya, basic dalam trading juga. Sebelum kita belajar ke teknik 3MA, memang kita harus mendasari support dan resisten. Mungkin ada lagi pertanyaan-pertanyaannya. Oh, Miss, ini Miss katanya 3 jam berarti ya katanya. Apanya 3 jam? Oh, Miss. Mungkin pergantian kali ya. Oke, mungkin ada lagi yang ditambahkan oleh Candle-nya. Gimana, Master? Master Teguh Itu gimana maksud tadi? 3 jam itu candle-nya itu kan kata Miss tadi ya, kalau ada news impact yang candle-nya panjang menjauhi MA8 itu kan biasanya jangan 2 candle langsung diambil koreksi, tapi 3 sampai 4 itu maksudnya Miss. Iya betul. Kalau newsnya benar-benar high impact, tapi kalau newsnya standar-standar aja kayak news Open America jadi jam 8 jam 9 biasanya cuma 2 candle ya. Tapi kalau kayak news NFT, FOMC dia bisa 4 candle baru koreksi ya. Kalau yang aku lihat dari karakteristiknya sekarang. Oke, mungkin ada lagi mungkin yang ditambahkan oleh Miss Shelly, Master Syam, dan Master Teguh. Master Syam, kali ini Teguh apa namanya untuk newsnya impact nggak sampai nanti malam? News, kalau untuk news itu sebenarnya minggu ini ada PMI dari Cina, PMI dari Inggris, PMI dari Amerika, terus besok ada Automatic Data Processing atau ADP, malamnya ada FOMC, Jumatnya puncak ada NFI untuk minggu ini. Nah, beberapa atau dominan dari news yang dirilis minggu ini itu sebenarnya lebih ke arah positif ya untuk PMI dari beberapa negara termasuk dari Amerika dan Inggris. Dan itu bakal bikin beberapa mata uang yang sekarang lagi trending di uptrend, lagi di channel up, itu terkoreksi disebabkan karena rilis data yang positif dari beberapa bank sentral atau dari beberapa negara. Oke, Master Syam, thank you untuk news-nya hari ini. Luar biasa, kali ini ada 73 orang yang mengikuti webinar malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Master dan Miss Chanly juga bisa bermanfaat. Dan untuk selanjutnya, apabila ada kesalahan-kesalahan, kami mohon maaf. Kami tutup ya, Miss ya, dan Master. Udah cukup, Miss? Master? Cukup? Ada lagi pertanyaan enggak? Ada lagi, ini ada lagi. Berarti ntar dulu. Oh, belum. Ada lagi. Ini terakhir ada pertanyaan terakhir buat Master Syam. Secara fundamental apa yang saat ini mempengaruhi emas? Oke, nice. Secara fundamental ada beberapa faktor yang mempengaruhi pergerakan harga emas untuk saat ini. Yang pertama atau yang paling utama sebenarnya yang sangat dominan untuk menggerakkan harga emas atau beberapa mata uang yang lain itu adalah laju inflasi dari beberapa negara besar termasuk Amerika. Amerika masih di atas 7%, Rusia masih di atas 17%, dan untuk beberapa negara lain juga masih tinggi. Nah, seberapa cepat turunnya tingkat inflasi di beberapa negara besar itu akan menentukan harga emas itu dia akan mulai pullback, balik arah ke bawah atau masih uptrend. Selama perlambatan dari laju inflasinya belum cukup bagus, maka untuk pergerakan mata uang rata-rata atau dolar Amerika akan cenderung lebih lemah terhadap beberapa mata uang. Jadi akan lebih cenderung ke perlambatan tingkat inflasi dan perkembangan kebijakan moneter khususnya adalah untuk suku bunga. Itu yang paling ditunggu untuk bulan ini. Oke, thank you Master. Oke, buat sobat trader semuanya, terima kasih banyak. Kami dari Didi Max mengucapkan terima kasih sudah mengikuti edukasi dan webinar pada malam hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke, segitu aja. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan yang kurang berkenan. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya Miss Clara, bukan Muslim soalnya. Bye-bye. Assalamualaikum.